Ya, tapi kan apa maksud dan tujuannya menciptakan hewan babi? Hah? Karena babi itu Karena enak, Bu. Iya. Pertama ya dikatakan di situ memang segala hewan diciptakan ya, segala hewan diciptakan baik itu tumbuh-tumbuhan, baik binatang di darat maupun binatang di Udara. bumi, di udara. Ya itu. Kemudian kalau dibilang apa maknanya diciptakan hewan-hewan itu? Ya satu supaya ada juga, satu supaya manusia, supaya Adam dan Hawa atau manusia berkuasa sebentar, atas Bu. binatang-binatang Saya itu. hanya bertanya hewan babi. Di, Karena di Imamat 11 nomor 7 dikatakan babi haram. Oke. Jadi di Kejadian 8 sebentar saya ambil ayatnya ya. Sebenarnya itu ya kalau kita mau katakan ya, Kejadian 8 saya mau katakan itu pada saat Sinuh. Oke, Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 3 ya. Sebenarnya ya, pertama saya harus katakan semula penciptaan pun tidak sekalipun Tuhan berbicara uh, tetapi babi ya, makanan yang ini tidak boleh kamu makan, makanan yang itu tidak boleh kamu makan. Tidak seperti itu ya. Semula pun diciptakan berkuasalah engkau, baik binatang di air, di bumi, di darat maupun di udara dan segala tumbuh-tumbuhan. Oke. Dan di sini dipertegas lagi, di Kejadian 9 dipertegas lagi ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan, ya. Jadi di sini jelas, ya, segala yang bergerak bisa dimakan, diberikan Tuhan untuk dimakan. Baik, kenapa ada di imamat pelarangan ada yang haram, ya. Jadi ada yang haram ini adalah berlaku ya bagi orang Israel saat itu. Ini sebenarnya tidak terpaut secara keagamaan atau secara iman. Tidak ya. Memang dulu itu ya, oke, saya katakanlah misalnya seperti ketika Yakub bergulat lalu cedera pangkal pahanya, maka di situ juga dikatakan janganlah makan pangkal paha. Makanya aku rasa ya kalau kamu Islam atau apa? Kalau Islam biasanya mengetahui itu ada pangkal paha sendi bagi binatang yang tidak bisa dimakan, orang Islam juga nggak bisa makan itu. Ya. Nah, yang saya maksud ialah haram atau tidak haram ini tidak semua berdatang dari Tuhan. Melainkan manusia itu yang memberi aturan mana yang mau dia makan, mana yang tidak dia makan. Tetapi karena Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, ya, Tuhan telah memberikan engkau berkuasa atas segala binatang. Maka Tuhan nggak bisa menyangkal itu, sebab dia sudah ucapkan. Maka apa yang diharamkan Musa pada saat itu, ya diharamkan. Gitu. Tetapi kemudian diperjelas lagi oleh Allah di Matius. Di sana dikatakan ketika Petrus kelaparan ya, merasa lapar, lalu Tuhan memberi penglihatan kepada dia menurunkan itu yang kamu sebutkan tadi, babi. Makanya dikatakan Petrus, belum sekalipun aku memakan yang haram, katanya. Apa dikatakan Tuhan? Yang dihalalkan Tuhan tidak boleh diharamkan manusia. Sebab Tuhan sudah menghalalkan. Dan dari semula pun Tuhan tidak pernah mengharam dan halalkan. Semua dikatakan segala yang boleh dimakan. Berarti di agama Kristen semua halal dimakan, begitu? Ya, jadi yang haram itu adalah yang dimuntahkan. Apakah itu yang dimuntahkan? Yang keluar dari hati. Yang keluar dari perbendaharaan hati, yaitu mulut-mulut yang najis, syirik, dengki, dan segala macam. Itulah yang haram bagi Tuhan. Gitu ya. Kalau